Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Semoga sehat. Oke, di video kali ini saya bakal memberikan alur cerita film drama perang berjudul The Boy in the Striped Pyjamas yang dijamin mantap lah. Film ini sendiri adalah film yang berfokus pada kamp konsentrasi Nazi semasa Perang Dunia II. Bercerita tentang seorang perwira Nazi bernama Ralph yang ditugaskan oleh negaranya untuk mengawasi kamp konsentrasi di mana dia mengajak seluruh keluarganya untuk tinggal di dekat kamp tersebut. Fokusnya sendiri adalah pada putranya bernama Bruno. Mau tahu apa yang terjadi? Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go. Film dibuka dengan seorang anak bernama Bruno yang sedang bermain bersama teman-temannya. Sampai di rumah dia bingung kenapa barang-barang diangkut seperti akan ada pindahan. Kita pun diperlihatkan ibu Bruno bernama Elsa dan kakak perempuannya bernama Gretel. Ibunya bilang bahwa sang ayah baru saja dipromosikan dan mereka akan merayakannya. Sang ayah yaitu Ralph mengatakan bahwa dirinya akan mengajak Bruno pindah keluar kota karena dia sendiri baru saja mendapat tugas baru. Bruno sebenarnya tidak menyukainya karena akan meninggalkan teman karib beserta rumah yang sudah sangat nyaman baginya. Tapi tetap saja Ralph meyakinkan Bruno bahwa rumah barunya pasti menyenangkan, bahkan ada taman di sana. Malam harinya pesta perpisahan diadakan. Sudah hadir kolega-kolega Ralph yang memang seorang perwira Nazi. Ayah dan ibunya turut datang ke sana. Terlihat jika memang keluarga Ralph ini adalah keluarga yang terpandang di Jerman. Bruno juga terlihat tidak senang karena notabene kepindahan tersebut tidak dia inginkan. Esoknya, Bruno masih sempat bermain bersama teman-temannya sebelum pergi keluar Berlin. Tibalah saatnya perpisahan Bruno dengan semua temannya. Dengan sedih, dia terpaksa harus ikut sang ayah guna memenuhi tugasnya. Watch this night, Willie. Seperti dibayangkan, rumah barunya berada di tengah hutan dan jauh dari kesan indah, bahkan menyenangkan. Dari sini kita tahu bahwa pekerjaan baru ayahnya pasti ngadi-ngadilah. Ralph pun masuk ke sebuah ruangan untuk mengadakan rapat tertutup. Sedangkan Bruno masih nampak tidak menyukai rumah tersebut. Dia sendiri memiliki seorang perawat bernama Maria yang tidak bisa berkomentar banyak ketika Bruno tanya mengenai rumah tersebut. Sedangkan ayahnya punya seorang ajudan bernama Letnan Kotler. Ini orangnya. Tak lama, perhatian Bruno tertuju ke sebuah jendela di kamarnya. Dia melihat sebuah tempat yang dia kira adalah perkebunan, padahal nyatanya itu adalah kamp konsentrasi. Itulah alasan ayahnya bertugas di sana. Bruno mendatangi ibunya dan bilang ingin bermain di perkebunan itu karena melihat anak-anak dan petani, namun dia juga mengatakan kalau mereka aneh karena menggunakan piyama matane. Kemudian datanglah seseorang dengan wajah pusat pasi membawa sayuran. Dari sini kita bisa tahu kalau dia adalah Yahudi yang menghuni kamp itu. Bruno pun menanyai hal itu kepada ayahnya, mengapa para petani menggunakan piyama. Disinilah Ralph mengatakan bahwa orang-orang tersebut bukanlah manusia seperti mereka. Pokoknya Bruno ini diyakinkan bahwa orang-orang Yahudi di kamp itu nggak baiklah. Elsa juga protes kepada Ralph bagaimana bisa jendela Bruno dapat mengarah ke kamp konsentrasi tersebut. Dan akhirnya jendela kamar Bruno pun ditutup. Dirinya menghabiskan waktu dengan penuh rasa bosan tanpa teman. Bruno lalu memutuskan main keluar, tapi kemudian matanya tertuju pada sebuah pintu di sebelah rumahnya. Karena dia ini membolang anaknya, jadi penasaran ada apa di tempat itu. Tapi saat akan menjelajah lebih jauh, ibunya mengetahui hal tersebut dan menyuruh Bruno kembali ke rumah. Di dalam, dia menggambar orang-orang yang dianggapnya sebagai petani perkebunan itu.
Setelah itu, keluarganya makan bersama. Terlihat jika Ralph sangat-sangat berbeda. Dirinya adalah pria yang menyayangi keluarga, jauh dari kesannya sebagai pengawas di kamp konsentrasi. Bruno kemudian bingung ingin melakukan kegiatan apa. Dia lalu menanyai Letnan Kotler apakah ada sebuah ban karena Bruno mau membuat ayunan. Kotler dengan nada tinggi memanggil pria Yahudi tadi untuk memenuhi permintaan Bruno. Di sebuah gudang, Bruno sempat melihat sebuah jendela yang dia rasa sangat menarik. Ayunan sudah dibuat dan Bruno memainkannya. Saat itu dirinya melihat kepulan asap hitam di langit, menandakan ada sesuatu yang dibakar namun tidak diketahui apakah itu. Keasikan bermain, Bruno malah terjatuh dari ayunannya dan diobati oleh orang Yahudi tadi. Awalnya Bruno masih canggung dengan pria tersebut karena teringat penuturan sang ayah bahwa orang-orang itu bukanlah manusia seperti pada umumnya. Namun lama-lama dia memberanikan diri menanyai pria itu. Ternyata namanya adalah Pavel. Dia adalah seorang dokter sebelum dikirim ke kamp tersebut. Tapi Bruno tetap tidak percaya karena sepengetahuannya, Pavel adalah pengupas kentang mata lo. Ibunya pun datang dan Bruno langsung disuruh ke kamar. Walau dengan berat hati, Elsa mengucapkan terima kasih kepada Pavel atas bantuannya. Tak lama datang guru mereka, karena Bruno dan Gretel sudah disewakan seorang guru untuk memenuhi pendidikannya. Guru itu sendiri bernama Lis yang kelihatan sekali memberikan pelajaran tapi lebih mengarah ke propaganda tentang Yahudi licik, keunggulan bangsa Jerman, kehebatan Jerman, dan lain-lain. Gretel nampak senang tapi tidak dengan Bruno yang merasa bosan. Saat di ayunan, Bruno malas membaca buku yang diberikan Lis padanya. Alhasil dirinya kembali ingin menuju ke jendela di belakang rumahnya. Kebolangan Bruno mengantarkannya ke pagar batas kamp konsentrasi. Dia melihat seorang bocah tertunduk lesu di sana. Bruno lalu berkenalan dengan orang itu yang bernama Smul. Bruno merasa aneh dengan nama tersebut karena tidak pernah dia dengar. Tapi mereka langsung berteman karena Smul berumur sama dengan Bruno. Konyolnya, Bruno masih saja menganggap bahwa baju dan nomor yang Smul pakai adalah tanda untuk bermain, padahal tidak demikian. Tak lama Smul dipanggil oleh tentara dan Bruno kembali. Dia langsung mengambil sepotong coklat karena Smul berkata jika dia kelaparan. Bruno lalu mencari bola basketnya di sebuah ruang bawah tanah dan menemukan banyak boneka. Wadaw. Bruno kembali ke kamp tersebut tapi Smul tidak berada di sana, sehingga Bruno berencana kembali lain waktu sembari belajar dahulu dengan Lis. Saat memiliki kesempatan ke camp lagi, Bruno bertemu dengan Smul. Di sanalah terkuak jika itu bukanlah Piyama dan Smul bilang kalau dia Yahudi sehingga bernasib seperti itu. Mereka juga tak bisa keluar karena pagarnya sendiri dialiri listrik. Bruno lantas buru-buru pulang karena takut ibunya tahu jika dia mengunjungi camp tersebut. Malamnya Bruno bermain bersama Gretel, sedangkan di lain sisi ternyata kakak mereka akan berkunjung ke sana. Bruno lagi-lagi bertanya soal asap hitam yang bau tersebut, tapi Ralph berusaha mengalihkan pembicaraannya. Esoknya Bruno kembali menemui Smul dan membawakan makanan untuk temannya ini. Bruno lalu mengajaknya bermain bola basket, tapi Smul bilang itu berbahaya dan Bruno tak boleh melakukannya. Tak lama dari itu, Smul kembali dipanggil oleh tentara-tentara di camp. Ibunya baru saja pulang dari kota dan mengeluh dengan kepulan asap hitam yang semakin membuat udara berbau busuk. Disinilah Elsa mulai curiga. Dia lalu memaksa Ralph memberitahu apa itu sebenarnya, namun Ralph tidak akan memberitahunya karena hal tersebut merupakan rahasia negara. Bertambahlah kecurigaan Elsa bahwa Ralph selama ini melakukan hal mengerikan di balik pekerjaannya. Kakek pun datang. Semua orang lalu makan bersama dan terlihat jika sesi makan itu sangat terasa aneh karena memang Elsa masih marah terhadap suaminya. Bruno pun membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa gurunya yaitu Lis sangat membosankan karena hanya membicarakan sejarah terus-menerus. Di sanalah Letnan Kotler bilang bahwa ayahnya dahulu juga seorang guru yang mengajar sastra. Namun dia terjebak pernyataannya sendiri karena Ralph kemudian bertanya kemana perginya ayah Kotler. Dan ternyata ayahnya meninggalkan Jerman sudah cukup lama dan hal itu dianggap Ralph sebagai pengkhianatan. Suasana makan malam semakin tak menentu tatkala Kotler malah emosi dengan Pavel yang dianggapnya lamban. Esoknya kondisi Elsa semakin seperti orang depresi. Dirinya bisa jadi memikirkan kenapa bisa Ralph bekerja dengan hal seperti itu, tapi tetap saja semua orang termasuk Bruno tidak berani berkata apa-apa.
Bruno terus berpikir mengapa Yahudi dianggap seperti lawan berbahaya bagi Jerman, dan pertanyaan lain di otaknya. Dia lalu keluar dan malah bertemu Smul yang membersihkan alat makan di rumahnya. Seperti teman pada umumnya, mereka mengobrol dan membicarakan banyak hal. Bruno juga menawari makanan di sana kepada Smul karena tahu dia pasti lapar. Tapi saat sedang berbicara itulah Letnan Kotler memergoki Smul memakan kue tersebut. Smul bilang bahwa itu diberikan oleh Bruno dan mereka adalah teman. Namun parahnya, Bruno tidak menganggap Smul adalah teman dan kue tersebut memang dia curi dari sana. Kampret nih bocah, tapi mungkin juga karena takut ya. Kotler bilang bahwa Smul akan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti. Bruno kemudian merasa amat bersalah pada Smul karena mengkhianati pertemanan mereka. Dia lalu berkunjung ke camp dan tidak mendapati Smul di sana. Bahaya nih. Kembalilah dia ke rumah dan menonton sebuah film propaganda yang sedang ayahnya perlihatkan kepada beberapa perwira Nazi. Di sini Bruno lihat bahwa camp tersebut tidak semenyeramkan kelihatannya. Sebagai bocah, dia melihat bahwa di dalam camp tersebut penuh dengan kebahagiaan. Dia kemudian menganggap kalau ayahnya adalah orang baik terrefleksi pada pekerjaannya tersebut. Sedangkan Kotler dipindahkan ke garis depan akibat pernyataan pada sesi makan malam kemarin. Dan akhirnya setelah beberapa kali Smul tidak di tempat biasanya, Bruno pun melihat kembali temannya tersebut, namun Smul sudah babak belur dan bisa dipastikan akibat fitnah Bruno sebelumnya. Bruno bingung karena dari film yang dia tonton, camp tak seperti yang Smul katakan dan akhirnya Bruno pun meminta maaf pada temannya tersebut. Smul pun memaafkan Bruno dan mereka kembali berteman. Saat kembali, Bruno mendapat kabar duka bahwa kakek dan neneknya tewas terkena bom di Berlin, sehingga membuat sedih bahkan keluarganya juga kembali untuk menghadiri acara pemakamannya. Waktu semakin berlalu, hubungan ayah dan ibu Bruno semakin memburuk akibat pekerjaannya yang tidak manusiawi. Ibu Bruno menganggap bahwa Ralph sudah kelewat batas dan tidak seperti orang yang dia kenal. Untuk itulah esoknya Ralph bertanya pada Bruno dan Gretel apakah bahagia berada di sana. Bruno menjawab bahwa dia bahagia, sedangkan Gretel ini 50-50 lah antara iya dan tidak. Ralph pun memutuskan akan memindahkan Elsa, Bruno, dan Gretel ke tempat lain sampai keadaan membaik, menjauhkan mereka dari pekerjaannya. Bruno lalu kembali menemui Smul guna memberitahukan hal tersebut. Sebelum itu, Smul bilang kalau dia kehilangan ayahnya karena disuruh melakukan sebuah pekerjaan namun tak pernah kembali. Bruno juga mengatakan bahwa dia akan pindah dan tak bisa bertemu Smul lagi. Tapi sebelum itu, dirinya akan membantu Smul menemukan ayahnya di camp. Dengan nekat, Bruno sudah tahu harus apa. Dia akan menggali celah di bawah pagar listrik dan menyuruh Smul membawakan piyama agar para penjaga tidak curiga kepadanya. Misi akan dijalankan esok saat sebelum Bruno pindah dari tempat tersebut. Hari H telah tiba. Bruno membawakan sandwich untuk Smul dan diam-diam akan pergi ke sana dengan memberi alasan bermain ayunan kepada orang tuanya. Dia akhirnya sampai di pagar camp dan bertemu temannya tersebut. Setelah berusaha sekuat tenaga, Bruno dapat melewati pagar listrik tersebut dan akan membantu Smul menemukan orang tuanya. Di lain sisi, Elsa bersama yang lainnya berusaha mencari keberadaan Bruno. Sialnya, saat mencari ke pondok-pondok di camp itulah, tiba-tiba para orang Yahudi tersebut disuruh keluar dan digiring ke suatu tempat. Elsa, Gretel, dan Maria akhirnya menyadari bahwa Bruno sebenarnya menuju ke camp tersebut. Laporlah mereka kepada Ralph agar cepat menuju ke camp sebelum terlambat. Namun di lain sisi, Bruno dan Smul sudah terjebak dalam kerumunan yang dipastikan menuju ke tempat terakhir mereka. Yap, benar sekali, Bruno dan Smul masuk ke dalam sebuah ruangan dengan pancuran air, namun itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Tempat tersebut merupakan kamar gas yang digunakan Jerman sebagai media pembersihan Yahudi. Ralph hanya bisa pasrah. Bruno terlambat diselamatkan dan dia harus menerima bahwa pekerjaan kejamnya berbalik kepada keluarganya sendiri. Dengan view di luar kamar gas penuh pakaian itulah film selesai. Oke guys, begitu saja alur film The Boy in the Striped Pyjamas yang menurut saya sangat menyentuh sekali dan tragis juga. Feel dari filmnya juga sangat dapat gitulah. Kalian bisa merasakannya jika menonton filmnya langsung. Oke, sampai bertemu di lain video dan bye-bye.